Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS kelas 5 SD, tema 7 subtema 2 dengan materi peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, peristiwa menjelang proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan dua tokoh terkemuka yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa penculikan tersebut terjadi karena perselisihan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai proklamasi kemerdekaan. Golongan muda mendesak kedua tokoh tersebut segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia, sedangkan kedua tokoh menghendaki agar dirundingkan dulu dalam sidang PPKI. Ahmad Subarjo sebagai penengah memberikan jaminan kepada golongan muda bahwa kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya, golongan muda setuju dan bersedia mengembalikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi. Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dipilih sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah perwira tentara Jepang yang bersimpati atas perjuangan rakyat Indonesia dan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk tempat perumusan teks proklamasi. Selain itu, rumah beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 di Jakarta Pusat dianggap aman dari gangguan Jepang. 2. Peristiwa proklamasi kemerdekaan. Tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi, prosesi proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, bendera Sangsaka Merah Putih dikibarkan oleh Suhud, Latif, dan Trimurti. Sekaligus dikumandangkan lagu Indonesia Raya oleh para hadirin. Sejak saat itu, lahirlah sebuah negara baru yaitu Republik Indonesia. 3. Peristiwa setelah proklamasi. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. 1. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yaitu para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Wartawan kantor berita Domei atau sekarang disebut kantor berita Antara, Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio Waidan B. Palenewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Bush untuk segera disiarkan melalui radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Yang kedua, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Rapat raksasa di lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta. Di Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan,
Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. 4. Tokoh dan perannya dalam proklamasi. Peran Insinyur Soekarno antara lain: 1. Merumuskan naskah proklamasi bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. 2. Menulis teks proklamasi. 3. Menandatangani teks proklamasi. 4. Membacakan teks proklamasi. Peran Muhammad Hatta antara lain: 1. Merumuskan naskah proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Ahmad Subarjo. 2. Menandatangani teks proklamasi. 3. Mendampingi Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Peran Ahmad Subarjo yaitu merumuskan naskah proklamasi bersama Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Peran Sayuti Melik yaitu mengetik teks proklamasi. Peran Fatmawati yaitu menjahit bendera Sangsaka Merah Putih. Peran Tadasi Maida yaitu mempersilahkan rumahnya untuk tempat perumusan. Peran BM Diah yaitu menyimpan salinan teks proklamasi asli dan menyiarkan berita proklamasi. Peran ketiga tokoh yaitu Suhud, SK Trimurti, dan Latif Hindraningrat yaitu mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih. 5. Tindakan heroik mendukung proklamasi. 1. Peristiwa di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. 2. Peristiwa di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. 3. Peristiwa di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa ini, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. 4. Peristiwa di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. 5. Peristiwa di Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. 6. Peristiwa di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih dan mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, depan markas sekutu, berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. 7. Peristiwa di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. Aka Gani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran.
Peristiwa di Makassar. Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. 9. Peristiwa di Sumbawa. Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sampe, dan Raba. Tahukah kalian, setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Proses pembentukan NKRI. 1. Pembentukan kelengkapan pemerintahan. Melalui sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945, yang hasilnya 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. 3. Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional. Dilanjutkan dengan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil 1. Menetapkan 12 kementerian yang membantu pemerintah. 2. Membagi wilayah RI menjadi 8 provinsi. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia melalui sidang PPKI yang ketiga tanggal 22 Agustus tahun 1945 dengan hasil 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia. 2. Membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan Indonesia. Sesuai maklumat negara tanggal 5 Oktober 1945, terbentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang selanjutnya pada tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari lahirnya TNI. 4. Pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah Indonesia. Berdasarkan UUD tahun 1945 sebelum amandemen, daerah di Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi, di mana setiap provinsi akan dibagi menjadi beberapa daerah yang lebih kecil. Tahukah kalian, belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia kembali. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu atau Nica, pimpinan Inggris. Akibatnya, pertempuran terjadi di mana-mana. Korban pun banyak berjatuhan. 7. Perjuangan mempertahankan negara. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan perjuangan fisik serta diplomasi atau perundingan. Perjuangan fisik antara lain Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945, Pertempuran Ambarawa tanggal 15 Desember 1945, Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1946, Medan Area 10 Desember tahun 1945, dan Serangan Umum Yogyakarta tanggal 1 Maret tahun 1949. Sedangkan perjuangan diplomasi dilakukan antara lain dengan Perjanjian Linggarjati. Diadakan pada tanggal 10 November tahun 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Hasil perjanjian ini sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. 3. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Berikutnya Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini sebagai berikut. 1.
Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. 2. Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. 3. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda laki-laki mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember tahun 1949. Perjanjian Rumroyen diadakan pada tanggal 17 April tahun 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian ini sebagai berikut. 1. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. 3. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 4. Akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. 8. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia melalui konferensi meja bundar atau KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marsseven. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB sebagai berikut. 1. Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember tahun 1949. 2. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. 5. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. 6. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. 7. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.